Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Agung Pratama, NIM 195012411010 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro kelas A 2019. Di sini saya akan presentasikan tentang resonansi pada rangkaian listrik, yaitu kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama ada Iskia Ryogi Turnip, lalu yang kedua ada Nadia Putri Kurniasari, lalu yang ketiga ada saya sendiri yaitu Angga Agung Pratama. Lalu selanjutnya yaitu topik pembahasannya. Yang pertama yaitu adalah pendahuluan, lalu yang kedua ada kajian pustaka, untuk yang ketiga yaitu pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Untuk pendahuluan yaitu rangkaian resonansi LC seri dan paralel adalah rangkaian yang memiliki elemen LC dan memiliki karakteristik khusus karena karakteristik frekuensinya seperti frekuensi arus, tegangan, dan impedansi. Aplikasi dari rangkaian ini terutama melibatkan pemancar, penerima radio, dan penerima TV. Nah, pertimbangkan rangkaian LC di mana kapasitor dan induktor keduanya terhubung secara seri pada satu tegangan. Sambungan dari rangkaian ini memiliki sifat unik. Resonansi pada frekuensi yang tepat disebut sebagai frekuensi resonansi. Lalu untuk kajian pustakanya yaitu rangkaian listrik dan resonansi arus AC. Untuk resonansi arus AC, nah, pada rangkaian RLC terdapat 3 kemungkinan impedansi Z dengan sudut fase. Yang pertama yaitu XL lebih besar daripada XC atau VL lebih besar daripada VC. Nah, rangkaian ini bersifat induktif. Nah, apabila rangkaian ini bersifat induktif, maka tegangan akan mendahului kuat arus. Nah, untuk yang gambar yang pertama ini ada tegangan V mendahului arus I, maka grafik V bergeser ke kiri. Lalu untuk gambar yang kedua yaitu dengan kata lain arus I terlambat terhadap tegangan V, maka grafik I bergeser ke kanan. Lalu yang selanjutnya yaitu resonansi arus AC, yaitu XL lebih kecil daripada XC atau VL lebih kecil daripada VC. Nah, rangkaian ini bersifat kapasitif, dan apabila rangkaian ini bersifat kapasitif, maka kuat arus akan mendahului tegangan. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Nah, untuk gambar yang pertama yaitu tegangan V terlambat terhadap arus I, maka grafik V bergeser ke kanan. Lalu untuk gambar yang kedua yaitu dengan kata lain arus I mendahului tegangan V, maka grafik I bergeser ke kiri. Lalu selanjutnya yaitu resonansi arus AC. Yang pertama yaitu XL sama dengan XC atau VL sama dengan VC. Yaitu rangkaian ini bersifat resesif atau resonansi. Nah, apabila rangkaian ini bersifat resesif atau resonansi, maka arus sefase dengan tegangan. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Lalu resonansi dalam rangkaian seri disebut resonansi seri, sedangkan resonansi paralel dalam kurung anti resonansi yaitu adalah resonansi rangkaian paralel. Untuk resonansi seri terjadi bila reaktansi induktif sama dengan reaktansi kapasitif. Sedangkan resonansi paralel terjadi bila substansi induktif di suatu cabang sama dengan substansi kapasitif pada cabang lainnya. Nah, untuk pembahasannya yaitu ada analisis rangkaian seri RLC, analisis rangkaian paralel RLC, lalu rangkaian resonansi LC seri, resonansi rangkaian LC paralel, lalu ada aplikasi rangkaian LC. Nah, untuk yang pertama yaitu analisis rangkaian seri RLC, yaitu pada rangkaian RC seri, resistor dan kapasitor dirangkai secara seri dan dihubungkan pada suatu tegangan bolak-balik atau AC. Jika diamati nilai VR akan sefase dengan arus, sedangkan VC akan tertinggal sejauh 90 derajat dari arus.
Kejadian ini dapat dijelaskan secara matematis sebagai berikut, yaitu untuk tegangan efektifnya yaitu dengan rumus seperti berikut, lalu untuk impedansinya dengan rumus seperti berikut, dan untuk arusnya seperti berikut. Lalu untuk selanjutnya itu, pada rangkaian RL, jika rangkaian ini dihubungkan maka akan menimbulkan efek sebagai berikut. Pada komponen R akan muncul tegangan VR, dan pada komponen L akan muncul tegangan VL. Untuk lebih jelasnya, fenomena ini dapat dihitung secara matematis sebagai berikut. Untuk tegangan efektifnya, yaitu menggunakan rumus sebagai berikut. Lalu untuk impedansinya, rumusnya seperti itu ya. Untuk impedansi, lalu untuk arus, yaitu rumusnya seperti yang digambar. Lalu untuk selanjutnya yaitu, jika rangkaian ini dihubungkan, maka akan menimbulkan efek sebagai berikut. Pada komponen R akan muncul tegangan VR, dan pada komponen L akan muncul tegangan VL. Untuk lebih jelasnya, fenomena ini dapat dihubungkan secara matematis sebagai berikut. Itu dengan rumus seperti ini. Lalu yang kedua impedansi seperti ini, dan arus seperti ini. Lalu untuk analisis rangkaian paralelnya RLC, yaitu yang pertama itu arus AC pada komponen resistor, yaitu R dengan rumusnya VR sama dengan IR. Lalu yang kedua ada arus AC pada induktor, atau VL sama dengan L dL per dt. Lalu yang ketiga ada arus AC pada kapasitor, dengan rumusnya VC sama dengan 1 per C integral dalam kurung IC dt. Lalu selanjutnya untuk resonansi rangkaian seri LC. Nah, ketika besarnya reaktansi induktif XL meningkat, maka frekuensinya juga akan meningkat. Dengan cara yang sama, ketika besarnya reaktansi kapasitif XC pada suatu frekuensi tertentu, kedua reaktansi XL dan XC sama besarnya, tetapi terbalik dalam tanda. Jadi frekuensi ini disebut frekuensi resonansi yang dilambangkan oleh untuk rangkaian LC. Yaitu gambarnya sebagai berikut. Dalam konfigurasi rangkaian resonansi LC seri, kedua resonansi saling membatalkan. Dalam komponen yang sebenarnya, bukan yang ideal, aliran arus ditentang, umumnya oleh resistansi belitan koil. Oleh karena itu, arus yang disuplai ke rangkaian adalah maksimum pada resonansi. Lalu yang selanjutnya yaitu dalam konfigurasi rangkaian LC paralel, kapasitor C dan induktor L, keduanya terhubung secara paralel yang ditunjukkan pada rangkaian berikut. Jumlah tegangan di kapasitor dan induktor hanyalah jumlah dari seluruh tegangan di terminal terbuka. Aliran arus di terminal plus VE rangkaian LC sama dengan arus melalui induktor L dan kapasitor C. Nah, untuk gambarnya sebagai berikut ya. Untuk gambar rangkaian resonansi LC paralel. Perhatikan bahwa arus dari setiap cabang reaktif tidak minimum pada resonansi, tetapi masing-masing diberikan secara terpisah dengan memisahkan tegangan sumber V dengan reaktansi Z. Lalu selanjutnya untuk aplikasi rangkaian resonansi sendiri, yaitu yang pertama, aplikasi resonansi dari rangkaian LC seri dan paralel terutama terlibat dalam sistem komunikasi dan pemrosesan sinyal. Lalu yang kedua yaitu ada aplikasi umum dari rangkaian LC adalah tuning TX dan FX radio. Misalnya, ketika kita menyetel radio ke stasiun yang tepat, maka rangkaian akan diatur pada resonansi untuk frekuensi pembawaan tertentu. Lalu yang ketiga yaitu rangkaian LC resonansi seri, digunakan untuk memberikan pembesaran tegangan. Lalu yang keempat, rangkaian paralel resonansi LC digunakan untuk memberikan pembesaran arus dan juga digunakan dalam rangkaian penguat RF sebagai impedansi beban. Gain amplifier adalah maksimal pada frekuensi resonansi. Lalu yang kelima yaitu kedua rangkaian LC resonansi seri dan paralel digunakan dalam pemanasan induksi. Lalu yang keenam, rangkaian ini berfungsi sebagai resonator elektronik yang merupakan komponen penting dalam berbagai aplikasi seperti penguat atau amplifier, osilator, filter, tuner, mixer, tabel grafis, kartu tanda kontak, dan tag keamanan XL dan XC. Nah, dari penjelasan saya tadi,
dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu rangkaian resonansi LC seri dan paralel adalah rangkaian yang memiliki elemen L, C, dan memiliki karakteristik khusus karena karakteristik frekuensinya seperti frekuensi arus, tegangan, dan impedansi. Nah, karakteristik ini mungkin memiliki ketajaman minimum dan atau maksimum pada frekuensi tertentu. Dalam konfigurasi rangkaian resonansi LC seri, kedua resonansi XC dan XL saling membatalkan. Dan dalam komponen yang sebenarnya, bukan yang ideal, aliran arus ditentang umumnya oleh resistansi bilitan koil. Oleh karena itu, arus yang disuplai ke rangkaian adalah maksimum pada resonansi. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.